Buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana, atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah jika putranya Eki hingga kini masih hidup. Bahkan, ia siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Menurutnya, Eki merupakan putranya yang ia didik sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, ia sesumbar jika 7 turunannya meninggal semua jika ia berbohong. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Ia pun bersedia makam putranya dibongkar kembali jika untuk keperluan penyidikan meskipun hatinya sangat berat. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan permohonan maafnya saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 31 Juli 2024. Ini permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, kata Reza Indragiri dikutip dari Kompas TV. Reza Indragiri mengatakan, jika dulu dia menganggap bahwa Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji mengungkap soal kong-kali-kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno Duaji saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno Duaji menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain, kata Susno Duaji dikutip dari tayangan salah satu TV swasta. Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong-kali-kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus, terangnya. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia ada langsung live. Ya Bang, mau nggak Bang? Bapak mau nggak? Ya halo. Hah? Lawyer berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut.
Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki, dicecar berbagai pertanyaan yang dilontarkan Hotman Paris. Pernyataan Ibtu Rudiana selama ini paling ditunggu publik. Sebab, Ibtu Rudiana disebut mengetahui peristiwa kasus Vina Cirebon. Kini Ibtu Rudiana tak lagi ragu menampakkan dirinya sekaligus memberi beragam keterangan. Saat konferensi pers yang diadakan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina di Jakarta, beberapa waktu lalu, Hotman Paris bertanya sejumlah hal. Dari mana kenal Dede dan Aep sampai tahu dia adalah saksinya, ujar Hotman Paris dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Rudiana menjelaskan tidak melihat adanya CCTV yang mengarah ke TKP, sementara Aep dan Dede terlihat di tempat cuci steam. Kemudian ada Dede dan Aep depan cuci steam. Terus disamperin. Semua orang ditanya tapi Aep dan Dede yang kasih info, kata Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana pun mengatakan penangkapan para terpidana kasus tersebut bukan rekayasa, melainkan kesaksian Aep dan Dede. Dia menerangkan dari kesaksian tersebut, penyidik kepolisian lantas mengembangkan ke penyidikan. Saya mendasari informasi saudara Aep dan Dede yang melihat ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Dilihatkan foto motor yang ada di Polsek Talun, jelasnya. Rudiana mengungkapkan Aep mengaku mengetahui wajah para pelaku yang saat ini menjadi terpidana. Info Aep hafal orangnya. Saya tukar nomor sama Aep. Aep menginfokan orang yang ribut-ribut kumpul di sekitar SMP 11. Saya ke sana baik-baik untuk mengajak mereka ikut ke kantor. Sudah di kantor, mereka mengakui mereka yang melakukan. Itu dasar tersebut, paparnya. Sementara itu, Aep, saksi dalam kasus Vina Cirebon, hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut Aep kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Ya, ayah Aep, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Hotman Paris ikut menyoroti Deddy Mulyadi yang sempat ditolak menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Bahkan Hotman Paris terang-terangan meminta Deddy Mulyadi berhenti mengawal kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menyebut Deddy Mulyadi terlalu memanfaatkan kasus Vina Cirebon untuk kampanye Pilgub Jabar 2024. Deddy Mulyadi sebelumnya diminta keluar ruang sidang oleh hakim yang memimpin sidang PK Saka Tatal, Rizka Yunia di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Padahal Deddy Mulyadi diminta Titin Prialianti dan Farhad Abbas CS untuk menjadi saksi sidang PK Saka Tatal. Hanya saja Deddy Mulyadi minta hadir bersama Dede Riswanto, teman AF yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Namun menurut Deddy Mulyadi, Dede Riswanto tak mendapat izin dari kuasa hukumnya, Oto Hasibuan CS. Menanggapi itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris justru merasa heran atas penunjukan Deddy Mulyadi menjadi saksi sidang PK Saka Tatal. Hotman Paris bahkan menyemprot Deddy Mulyadi agar tidak memanfaatkan kasus Vina untuk ajang kampanye Pilgub Jabar 2024. Aku juga bingung itu orang, kok ngapain dia maju ke Persidnagan dia kan bukan saksi. Sudah cukuplah kampanyenya, sudah cukuplah, kata Hotman Paris. Hotman Paris menekankan bahwa Deddy Mulyadi tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok. Anda masih kalah populer sama gua ya, kata Hotman Paris. Perlu diingat syarat menjadi saksi diantaranya harus merasakan, mengalami dan mengetahui. Hotman Paris justru menilai Dede Riswanto dan kuasa hukumnya mengambil keputusan tepat tak datang ke sidang PK Saka Tatal. Dede pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar, kata Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, jika datang ke sidang PK Saka Tatal dan mengakui telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto bisa saja langsung ditahan. Sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, bisa dipenjara karena sumpah palsu, kata Hotman Paris.